Virtual Private Network, yang disingkat dengan VPN. Kalian mungkin sering mendengar YouTuber favorit kalian disponsori oleh VPN ini dan itu. Tapi, apa itu sebenarnya VPN? Memangnya aman menggunakan VPN? Dan apa iya pemerintah nggak bisa melacak kita kalau pakai VPN? Menurut NordVPN, VPN membuat kamu lebih aman saat menggunakan WiFi publik, membantu kamu mengakses konten dengan aman saat berpergian, dan membantu meningkatkan privasi kamu saat online. Ditambah lagi dengan jaminan uang. Oke, bagian terakhir nggak penting. Intinya, VPN itu membuat koneksi khusus antara perangkat pengguna kayak komputer atau smartphone ke servernya VPN. Server itu apa? Oh iya, server adalah komputer menyediakan resource, data, layanan, atau program ke klien melalui jaringan. Apa itu klien? Klien itu adalah perangkat yang menerima layanan dari server alias smartphone atau komputer. Oke, sampai mana tadi? Koneksi ini membentuk terowongan yang akan menenkripsi data pribadi, menyembunyikan IP address, dan menembus situs yang diblokir. Secara teknis, kamu dapat mengakses internet secara sembunyi-sembunyi. Tidak hanya web yang dikunjungi, tapi lokasi dan data yang diakses. Jadi, gimana cara kerjanya? Anggap aja kamu berada di Jogja, mau mengakses website yang servernya ada di Jakarta, namanya Tokopedia. Tapi karena website ini ilegal dan kamu nggak mau pemerintah atau ISP tahu, makanya kamu pakai VPN. Ketika user mengaktifkan VPN ini akan membentuk koneksi khusus ke servernya VPN yang mungkin berada di luar negeri, contohnya Singapura. Kemudian server VPN akan mengganti IP address asli user dengan IP addressnya sendiri. Penggantian IP address ini yang membuat pelacakan menjadi sulit. Loh, kok tiba-tiba dia ke Singapura? Tadi kan masih di Indonesia. Misalnya, kita mau beli action figure Furi Jufufu. Sebelum request data ini mencapai servernya Tokopedia, data ini akan dienkripsi oleh VPN. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu mengubah data yang dapat dibaca menjadi format yang tidak dapat dibaca, yang dikenal dengan sebagai ciphertext, dengan menggunakan algoritma matematika yang kompleks dan kunci enkripsi. Contohnya, kuku kaki kakak-kakakku kayak kuku kaki kakek-kakekku. Dengan arti, pesen satu action figure Jufufu, tapi jangan tulis namanya ya. Ini bercanda aja ya, enkripsi yang asli itu lebih ribet dari ini. Dan mungkin akan aku buat video terpisah soal ini. Setelah mencapai server VPN, data yang masuk tadi didekripsi, kemudian dikirimlah ke server Tokopedia. Dari perspektif ISP, pemerintah atau Tokopedia, kamu user yang mengakses website ini berada di Singapura, tempat di mana servernya berada. Tapi, karena peralihan rute ini, yang harusnya data itu dari Jogja langsung ke Jakarta, ini harus jalan ke Singapura dulu. Tentu ini membuat data menjadi lama sampainya, alias lemot. Klaim yang sering dibawa oleh VPN adalah keamanan data yang dienkripsi dengan algoritma seperti AES 256 yang digadang-gadang punya standar militer. Yang secara teknis memang benar, namun tidak begitu spesial karena hampir semua aplikasi atau perangkat sudah pakai ini. Kebanyakan website menggunakan HTTPS yang sudah mengenkripsi autentifikasi, pesan, dan data lain. Messaging apps kayak WhatsApp atau Telegram yang menggunakan end-to-end encryption. Cloud service seperti Google Drive, iCloud, dan bahkan Wi-Fi dengan protokol seperti WPA2 dan WPA3. Iya, dengan enkripsi yang diberikan oleh VPN, data kita menjadi aman. Tapi VPN juga yang mendekripsi data kita. Jadi, VPN bisa melihat dan menjual data kita. Ini nggak cuma terjadi pada VPN gratisan aja, namun juga yang berbayar. Jadi, sekarang pilihannya percaya antara VPN atau ISP. Mau dilihat sama VPN atau mau dilihat sama ISP atau pemerintah. Bahkan, VPN juga bisa melakukan kesepakatan khusus dengan pemerintah untuk merekam aktivitas usernya, kayak di Cina atau Rusia. Sebaiknya hindari penggunaan VPN gratisan karena mengoperasikan layanan VPN secara teknis sulit dan mahal. Sehingga ini menjadi tanda peringatan utama ketika ada VPN yang menawarkan layanan mereka secara gratis. Ada dua kemungkinan tentang VPN gratis ini. Yang pertama, VPN-nya gembel, servernya sedikit, koneksinya lambat, dan putus-putus, yang memaksa usernya untuk berlangganan ke premium. Yang kedua, tanpa menghasilkan pendapatan dari pembayaran pengguna langsung, penyedia VPN gratis harus mencari cara lain untuk menutupi biaya operasional mereka, yang biasanya berarti menjual data pengguna ke pihak ketiga. Ini terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Penyedia VPN gratis mengumpulkan dan menjual data ke pengguna, kemudian bocor ke publik. Jadi, selain untuk melakukan aktivitas ilegal kayak tadi, gunanya VPN untuk apa dong?
Dalam kasus aku sendiri, dulu waktu Valorant baru-baru keluar sekitar tahun 2020, itu aku nggak bisa login. Jadi harus pakai VPN biar bisa login. Tapi masalahnya, karena servernya luar negeri, alhasil ping jadi tinggi dan nge-lag. VPN juga bisa dipakai untuk akses konten Netflix dari negara lain. Tapi Netflix makin pintar sekarang, dah banyak VPN yang sudah diblokir sama mereka. Terus bisa juga untuk mengakses konten-konten yang diblokir oleh pemerintah, seperti Reddit misalnya. Tapi masalah ini bisa diatasi dengan mengganti DNS, contohnya dengan DNS Google. Tapi, mengganti DNS ini nggak bakalan cukup kalau ISP menggunakan Deep Packet Inspection atau DPI. Yang mana ini tuh seperti setiap data yang lewat akan dicek secara mendalam. Dan blokir IP address. Jadi kalau IP sudah ketahuan dari Indonesia misalnya, nggak bisa tuh diatasi cuma mengganti dengan DNS. VPN bisa mengatasi hal ini. Terus di era kerja remote seperti sekarang, VPN berguna banget buat akses server kantor dengan aman. Ini yang disebut dengan Corporate VPN atau Site-to-Site VPN. Karena ada beberapa server yang hanya bisa diakses dengan lokasi tertentu. Jadi, pertanyaan sekarang di 2025 ini, apakah kita masih butuh VPN? Jawabannya tergantung, tapi kebanyakan nggak perlu sih. Selain alasan penggunaan VPN yang udah aku bilang tadi, aku nggak begitu melihat value dari VPN untuk hal lain. Tapi, kalau kalian masih pengen berlangganan VPN, hati-hati sama marketing VPN yang bilang 100% anonymous, itu mustahil. Military grade encryption, cuma marketing. No-logs polisi, sulit untuk dibuktikan. Prevents all tracking, cookie masih bisa untuk melacak kita. Atau pakai aja VPN gratisan, toh data kita kan juga udah bocor. Jadi kesimpulannya, VPN itu bukanlah silver bullet untuk semua masalah privacy dan security. It's just one tool among many. Dan ingat, VPN cuma salah satu dari privasi puzzle. Digital hygiene yang baik, awareness, dan common sense masih yang menjadi paling penting. Anyway, bye!